Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sri Mulyani dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini akan menjelaskan tentang eating disorder atau gangguan makan. Pengertian eating disorder atau gangguan makan. Eating disorder dapat didefinisikan sebagai pola makan abnormal, baik yang meliputi asupan makanan yang berlebihan maupun pembatasan asupan makanan di bawah batas normal yang terjadi akibat adanya masalah psikis atau emosional. Gangguan ini dapat dialami oleh siapapun, tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Namun, berdasarkan statistik, lebih banyak wanita yang mengalami sindrom ini. Hal ini kemungkinan besar karena wanita cenderung lebih peduli terhadap penampilan bentuk tubuhnya. Gangguan pola makan adalah suatu gangguan mental yang membahayakan dan mempengaruhi lebih dari 7 juta wanita setiap tahunnya, terutama di negara-negara barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Dari data tersebut, jelas bahwa eating disorder tidak hanya sekedar masalah pola makan dan berat badan, namun lebih kepada kesehatan mental seseorang. Ada 3 tipe eating disorder. 2 tipe adalah anoreksia nervosa atau AN dan bulimia nervosa atau BN. Dan tipe ketiga adalah yang dikategorikan sebagai gangguan makan lain yang tidak ditetapkan, adness eating disorders not otherwise specific. Tipe ketiga ini meliputi beberapa variasi gangguan makan yang gejalanya mirip dengan anoreksia atau bulimia, tapi dengan ciri-ciri yang sedikit berbeda. Contohnya adalah binge eating disorder. Gangguan pola makan yang satu ini telah mengalami peningkatan jumlah penderitanya dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan salah satu tipe dari ADNOS. Yang pertama, jenis-jenis eating disorder, anoreksia nervosa. Menurut DSM-4, anoreksia nervosa atau AN adalah hasrat seseorang untuk mencapai ukuran 0 atau zero size, ketakutan yang berlebihan dalam kenaikan berat badan, dan terkadang mengalami gangguan menstruasi akibat kekurangan nutrisi atau malnutrisi. AN terbagi menjadi 2 jenis. Dalam jenis restricting type anoreksia, penderita membatasi golongan makanan tertentu atau juga menolak untuk makan, dan ada juga tipe di mana sang penderita memuntahkan kembali makanannya. Yang kedua, ada jenis bulimia nervosa atau BM. Bulimia nervosa itu adalah gangguan pola makan di mana penderitanya makan secara berlebihan, diikuti dengan perilaku seperti memuntahkan kembali makanan mereka atau menggunakan obat pencahar agar mereka kenyang tanpa harus bertambah bobot tubuh, serta diikuti oleh perasaan bersalah. DSM-4 membagi BN menjadi 2 bentuk, yaitu purging dan non-purging. Pada tipe purging, penderita memuntahkan kembali makanan secara sengaja atau menyalahgunakan obat pencahar, diuretik, atau enema. Pada tipe non-purging, penderita menggunakan cara lain selain cara yang digunakan pada tipe purging, seperti berpuasa secara berlebihan. Banyak dari penderita sindrom ini memiliki bobot tubuh yang normal. Biasanya mereka orang-orang yang kelihatannya sehat, sukses di bidangnya, dan cenderung perfeksionis. Namun, di balik itu, mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah dan sering tidak jarang dari mereka yang mengalami depresi. Dan tidak jarang juga dari mereka menunjukkan tingkah laku yang tidak benar, misalnya mengutil di pasar swalayan atau mengalami ketergantungan pada alkohol dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis-jenis binge eating disorder atau BED. Menurut DSM-4, kriteria binge eating disorder atau BED merupakan makan berlebihan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sama seperti BN. Tetapi yang membedakan adalah BED adalah mereka tidak melakukan perbuatan seperti memuntahkan kembali makanan, penggunaan pencahar, dan berpuasa secara berlebihan. Selanjutnya, di poin kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang menderita penyakit eating disorder. Yang pertama, tanda-tanda anoreksia nervosa. Yang pertama, diet berkelanjutan dan berlebihan. Yang kedua, lebih memilih makan sendirian. Yang ketiga, periode menstruasi yang tidak stabil. Yang keempat, rambut atau kuku pecah-pecah. Yang kelima, depresi. Yang keenam, berat badan turun secara drastis. Yang ketujuh,
ke-7, sibuk menghitung kalori makanan dan nutrisi yang dikandung makanannya. Yang ke-8, ketakutan bertambah berat badan, bahkan ketika berat badannya di bawah rata-rata. Yang kedua, tanda-tanda bulimia nervosa. Yang pertama, makan banyak berkelanjutan. Yang kedua, memaksakan diri secara berlebihan untuk kurus. Yang ketiga, jari-jari merah. Yang keempat, depresi atau emosi tidak stabil. Yang kelima, periode menstruasi yang tidak umum. Yang keenam, gigi bermasalah seperti gigi bolong. Yang ketujuh, selalu mengukur diri dengan bentuk badan dan berat badan. Dan yang kedelapan, secara berkelanjutan masuk ke kamar mandi setelah makan untuk memuntahkan makanan yang dimakan. Selanjutnya lagi ada tanda-tanda binge eating disorder atau BED. Yang pertama, penderita BED akan merasakan kesenangan saat sedang menyantap makanannya. Mereka juga tak peduli dengan apapun yang terjadi di sekeliling mereka saat sedang makan. Yang kedua, makan terlalu banyak dan seolah-olah lepas kontrol, walaupun baru saja selesai makan. Penyebab eating disorder. Gangguan tersebut biasanya diderita oleh remaja putri yang kembar atau memiliki adik kakak perempuan dan berumur antara 12-25 tahun. Umur 17 adalah umur rata-rata di mana eating disorder mulai berkembang. Karena pada tahap pubertas inilah, para remaja putri mulai memperhatikan bentuk tubuhnya. Menurut survei, antara 5% sampai 10% dari remaja menderita eating disorder. Sindrom eating disorder juga dapat disebabkan oleh keadaan tertentu maupun trauma dari masa lalu yang sedang dialami oleh penderita seperti pernikahan, perceraian, pemerkosaan, dan juga penghinaan terhadap bentuk tubuh. Orang tua yang memiliki obsesi agar anaknya menjaga bentuk tubuhnya juga merupakan penyebab dari sindrom eating disorder. Dampak eating disorder. Gejala yang mungkin terlihat dari waktu ke waktu termasuk penipisan tulang, osteopenia atau osteoporosis, rambut dan kuku yang rapuh, kulit yang kering dan kekuningan, tumbuhnya rambut halus di seluruh tubuh misalnya lanugo, anemia ringan, kelemahan dan kehilangan otot, konstipasi berat, tekanan darah rendah, pernafasan dan pergerakan yang melemah, penurunan suhu tubuh yang menyebabkan orang tersebut sering merasa dingin, dan kelesuan. Pada laki-laki akan terjadi penurunan minat seksual dan ketidaksuburan, dan pada anak yang belum mengalami pubertas akan terjadi penghambatan pada pertumbuhan dan perkembangan. Penderita BN yang mengalami depresi menjadi beralih kepada penggunaan obat-obatan terlarang dan juga menuju kepada percobaan untuk bunuh diri. Selanjutnya di poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatan eating disorder, pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan fisik akan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan antara lain pengecekan darah rutin, kadar elektrolit, kadar kalsium dan fosfat serum, pemeriksaan fungsi hati dan tiroid, pemeriksaan elektrokardiografi dilakukan bila ada gangguan fungsi jantung atau mendapat pengobatan antidepresan. Bertujuan untuk deteksi dan evaluasi dini dengan memberikan pendidikan pada petugas kesehatan di pusat pelayanan kesehatan primer. Dengan intervensi dini, presentasi penderita dapat diturunkan. Di poin terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengobatan eating disorder, mulai dari anoreksia nervosa. Yang pertama, mengembalikan seseorang untuk berat badan yang normal. Yang kedua, mengobati gangguan psikologis. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan perilaku. Untuk penderita bulimia umumnya diberikan obat-obatan jenis antidepresan bersama dengan pengobatan psikoterapi. Obat yang diberikan umumnya dari jenis trisiklik seperti imipramine dengan merek dagang Tofranil dan desipramine hidrochloride, nopramine, atau jenis selektif serotonin reuptake inhibitors SSRIs seperti fluoxetine, antiprestin, courage, calcetin, nopres, dan yang terakhir ada pengobatan binge eating disorder atau BED. Yang pertama, konsultasi gizi dan perencanaan makan bisa membantu mengembalikan kontrol terhadap berat badan, tapi bukan untuk mengatasi ketidakmampuan dalam mengontrol dorongan untuk binge. Yang kedua, konsultasi gizi diperlukan untuk menjadi
bagian dari program pengobatan yang lebih luas yang menyertakan psikoterapi dan kemungkinan terapi obat.